persoalan hasil terhadap reshuffle itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita serahkan semuanya kepada Bapak Presiden yang mempunyai hak prerogatif. Kita di bawah ini nggak boleh gerakan tambahan. Jangan berpikir apalagi bertindak melampaui batas kewenangan yang diberikan. Ya. Jadi kami tadi fokus memastikan bahwa APBN tahun ini aman. Kan beliau memberi kontribusi yang besar untuk PNBP. Jadi kita diskusi di situ aja dan pengendalian subsidi sebagian sehingga tidak melebar kemana-mana dan bisa terkendali. Kita hold terlebih dahulu, kita akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dengan posisi beberapa grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup melemah di 1,53% di level 6.267.880. Secara intraday, indeks harga saham gabungan mampu memangkas dari sisi pelemahan, di mana level intraday terendah hari ini di 6.230.097. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 6.383 dan sempat menguat ke 6.388, mencoba mendekati ke level 6.400, kemudian berbalik melemah. Pasca menyentuh ke level ini, tekanan semakin dalam memasuki perdagangan di sesi kedua ke 6230, namun di menit-menit terakhir laju pelemahan terpangkas di bawah 2% di 1,53%. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Seperti apa update penutupan beberapa indeks lainnya di tengah tekanan dalam. Indeks harga saham gabungan hari ini, MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan LQ45 masing-masing melemah di 1,37%, 1,60%, dan 1,31%. Grafis selanjutnya rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Kesehatan menguat sendirian di 0,19%, industri mengalami pelemahan dalam di 3,49%, konsumsi non primer melemah di 2,68%, dan transportasi dan logistik melemah di 0,60%. Selanjutnya saham-saham yang masih bertahan di deretan top gainers pemirsa. Di penutupan sesi kedua hari ini ada GIA hari ini melanjutkan penguatan di level 77, ISAT juga menguat di 2150, Medco di 1340, dan KLBF bertahan di zona hijau ditutup menguat di 800. Saham-saham yang menjadi pemeran utama ada TPIA tertekan ke 2070, Bumi juga melemah di 178, DSSA tertekan di 945, dan Dewa di 442. Didominasi saham-saham konglomerasi. Updatean penutupan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana di hari kedua di pekan ini harga saham gabungan masih melanjutkan pelemahan koreksi dalam ke level 6.200-an pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan untuk sementara saat ini kami sudah terhubung melalui live by phone dengan Ibu Ratih Mustikoningsih yang merupakan financial expert ajaib. Kita akan langsung sapa saja Ibu Ratih. Selamat sore, apa kabar Ibu? Halo, selamat sore Pak Des, kabar baik. Baik. Terima kasih Bu Ratih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Ibu Ratih, di 2 hari perdagangan di pekan ini, indeks harga saham gabungan mengalami pelemahan secara beruntun Ibu. Hari ini koreksi dalam, tapi secara intraday pelemahannya terpangkas dari 2%, namun masih bertahan di atas level 6.200-an. Sepekan sebelumnya, indeks harga saham gabungan sudah menguat di 2,78% secara mingguan. Bagaimana Anda melihat, terutama dari posisi teknikal Ibu? Koreksi dalam yang hari ini terjadi, dan IHSG kembali diperdagangkan di level 6.200-an. Baik, jadi kita lihat memang IHSG dalam 2 minggu terakhir ini mengalami pelemahan setelah 3 mingguan weekly dalam 50 minggu IHSG mengalami apresiasi, dan di awalan IHSG koreksi dilanjutkan hari ini. Ya, saat ini pergerakan IHSG memang masih di atas Moving Average 20 ini di area level support-nya di sekitar 6.250, jadi bisa pertimbangkan untuk area positifnya di 6.250 untuk sampai di 6.200 untuk level support yang di IHSG secara teknik. Baik. Arah terdekat Ibu untuk indeks harga saham gabungan di tengah koreksi dalam hari ini?
Baik, jadi kita melihat memang secara flow ini memang masih belum memberikan sentimen positif untuk IHSG-nya lanjut rally ya, mungkin Halo Ibu Rati. berdasarkan kita poin Ya, silakan dilanjutkan Ibu. poin ya, Halo Ibu Rati. melihat bahwa jika resesi di 6.500 masih 6.400 itu belum bisa ditembus. Dari sisi sentimen seperti apa Ibu? Tampaknya investor masih wait and see ini, dan mungkin mereka juga mengamankan dari sisi posisi mereka masing-masing dalam hal untuk penempatan dana di pasar saham Indonesia. Pada 12 Agustus waktu setempat MSCI akan mengumumkan hasil evaluasi yang akan diterapkan di akhir Agustus 2026 ini. Seperti apa dampak dari hasil evaluasi ini nantinya kepada pasar saham? Apakah memang para investor lebih cenderung menahan diri untuk saat ini terkait dengan skenario positif dan negatif nantinya? Baik, jadi kalau kita melihat untuk MSCI ya memang untuk di nanti tanggal 13 Agustus ya jam 4 pagi itu memang Indonesia masih decrease. Tapi kalau kita melihat bahwa ada potensi di sahamnya dan indeks itu bisa ada yang bisa dikeluarkan. Jadi memang decrease dalam artian untuk kenaikan bobot maupun juga indeks baru, saham baru yang masuk indeks tersebut itu untuk saham yang keluar itu tidak ada pengecualian gitu. Jadi bisa jadi untuk di tanggal 13 Agustus nanti ada saham yang turun kelas maupun juga ada saham yang memang dikeluarkan dalam indeks MSCI tersebut. Jadi memang kalau kita lihat asing yang masif ya Oslo ya produk 95 triliun ini masih jadi concern sih IHSG bisa lebih rally di atas 9.500. Baik. Ini berpengaruh tidak Bu terhadap arah indeks harga saham gabungan nantinya dengan beberapa kemungkinan yang terjadi, tapi kita tetap optimis hal baiklah yang akan disampaikan oleh MSCI nantinya. Ya, jadi kalau untuk review terkait dengan keseluruhannya Indonesia akan turun kelas juga itu memang masih dalam review sampai di November nanti, tapi untuk rebalancing terdekat ya Agustus harusnya yang 13 Agustus ini harusnya ada beberapa saham yang ada potensi dikeluarkan kalau kita lihat secara auto masih terjadi. Kita lihat untuk saham yang ada di MSCI sekarang untuk Global Standard Index kan sudah turun ya 9%, 9 saham yang di global Standard Index. Iya, Ibu Rati? Iya. Ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali Ibu Rati, kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan juga, dan terkait juga dengan keputusan dari MSCI kita sama-sama menunggu dan kemudian sama-sama mengharapkan hasilnya cukup positif walaupun dengan harga saham gabungan melemah tapi dalam jangka pendek saja dan kemudian kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kita akan jeda terlebih dahulu Ibu Rati, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang masih direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.